Hai, saya Dani Sebastian. Pada beberapa video berikutnya, saya akan menjelaskan tentang sintak dasar bahasa pemrograman PHP. Topik kita pada video kali ini adalah array. Jadi array adalah salah satu tipe data yang cukup penting dan banyak digunakan pada pengembangan aplikasi website. Nah, di sini array adalah tipe data yang dapat menyimpan lebih dari satu value dalam sebuah variabel. Jadi variabelnya cuma satu, dia bisa menyimpan beberapa nilai seperti itu. Pada PHP, di sini ada dua jenis array. Yang pertama indexed array sama associative array. Index array itu adalah array yang indeksnya dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dia merupakan bilangan bulat, seperti itu. Sedangkan yang associative array itu adalah array yang indeksnya merupakan string. Misalkan kita memiliki array mahasiswa, di situ kita bisa memiliki label indeks, nama, dan lain sebagainya. Pada video kali ini, saya akan buat 5 buah demo. Jadi di sini saya akan demokan penggunaan index array, kemudian associative array. Jadi tujuannya membedakan antara index array sama associative array. Kemudian di sini kita akan lihat multidimensional array. Nah, kita langsung masuk ke demo. Kita buka Visual Studio Code dengan browsernya. Di sini saya sudah membuat sebuah folder project yang isinya adalah beberapa file di sini, ada 5 file di sini. Kita buka yang index array di sini dan kita buka yang index array juga hasilnya seperti apa. Nah, di sini masih kosong. Kemudian kita lihat yang poin. Nah, kemudian kita lihat poin-poin di sini. Nah, yang pertama, cara mendefine sebuah array. Nah, caranya simpel. Kita tinggal buat variabelnya, misalkan mahasiswa 1. Oke. Kemudian kita define seperti ini. Oke. Kemudian cara yang kedua adalah dengan $mahasiswa 2 sama dengan array. Kemudian kita isi langsung, isinya apa? Misalkan di sini Dani, Sebastian, dan Christian Abdi, dan Maria. Kemudian cara mengisi value-nya. Misalkan kita mau gunakan mahasiswa 1, $mahasiswa 1. Oke. Indeksnya adalah, karena di sini adalah index array, berarti indeks yang digunakan key-nya adalah 0, 1, 2, 3, dan bilangan bulat, dan seterusnya. Oke, misalkan indeks 0 saya isi dengan Dani. Nah, kemudian $mahasiswa 1, indeks yang pertama, itu saya isi dengan Christian Adi Nugraha. Oke. Selanjutnya cara mengaksesnya gimana? Oke, misal saya mau melakukan itu $mahasiswa 1, kita mau akses indeks yang keberapa? Oke, indeks yang ke-0. Oke, kemudian kita berikan PR di sini. Oke, saya copy. Saya mau akses juga indeks yang berikutnya, indeks 1-nya. Kita lihat hasilnya. Hasilnya adalah Dani Sebastian dan Christian Adi Nugraha. Seperti itu. Mahasiswa 1. Mahasiswa 1. Oke. Kemudian kalau kita mau mengakses secara dinamis, kita bisa menggunakan for, while, do while, terserah. Tetapi saya di sini mencontohkan menggunakan for. Oke. Untuk i mulai dari 0 sampai dengan $i kurang dari count $mahasiswa 1. Nah, $count di sini dia merupakan fungsi bawaan PHP untuk mendapatkan jumlah elemen yang ada di dalam array yang ditunjuk di sini. Parameter array di sini. Oke.
kemudian $i plus plus. Kita akan lakukan echo. Oke, kita copy ini. Kita ambil di sini adalah menggunakan $i. Jadi indeksnya kita buat perulangan $i. Oke. Kalau kita lihat hasilnya sama, Dennis Bastian, Christian Adi Nugraha. Nah, kalau kita mau menggunakan for each, jadi saya paling sering menggunakan for each untuk perulangan array. For each. Apa yang mau di for each kan? Oke, sekarang kita gunakan mahasiswa 2 S $each MHS untuk oke. Indeksnya saya di sini tidak ambil. Jadi saya tidak berikan parameter indeks key di sini. Oke, kita echo. Echo kita gunakan each MHS. Oke, kemudian kita tambahkan PR di sini. Kalau saya jalankan, hasilnya adalah Dennis Bastian, Christian Adi, dan Maria Mila. Ini adalah indeks array atau array biasa lah ya. Nah, kemudian di PHP dia ada yang namanya associative array. Kita buka filenya associative array. Nah, associative array tadi adalah sebuah array yang indeksnya bisa berisi label string. Oke. Nah, di sini saya sudah membuat contoh simpel. Ada name, ada nama. Jadi kita masih menggunakan mahasiswa. Nah, seperti biasa. Kita pack dulu, kemudian kita buka hasilnya, associative array. Kita buka hasilnya masih kosong. Nah, pertama, cara define-nya gimana? $mahasiswa 1 sama dengan array. Gini aja bisa. Tetapi di sini, $mahasiswa 1 ketika kita mengisi nilainya, kita gunakan seperti ini. Oke. 22074222. Oke. Kemudian $mahasiswa 1 nama Dani Sebastian. Seperti itu. Cara define yang kedua, $mahasiswa 2 sama dengan array name, kita gunakan tanda sama dengan lebih dari. Kemudian 1 sampai 8 saja. Kemudian indeks yang selanjutnya adalah nama Christian Adi. Oke. Kalau cara isi value sebenarnya sama. Di sini kita tinggal kalau kita mau membuat indeks baru misalkan $mahasiswa 1, kemudian kita beri misalkan IPK. Di sini kita bisa memberikan tipe data yang berbeda, tidak harus string semua. Kita bisa beri 4,0 misalkan seperti itu. Oke. Kalau cara ngaksesnya gimana? Misal kita mau echo $mahasiswa 1 new mahasiswa 1 nama $mahasiswa 1 PK seperti itu. Kemudian kalau kita mau mengakses menggunakan for, di sini sepertinya tidak memungkinkan ya, karena kita tidak bisa membuat sebuah perulangan menggunakan for, tetapi indeksnya bilangan bulat. Berarti kan kita tidak bisa gunakan for. Saya di sini menyarankan gunakan for each. Oke. For each $mahasiswa 2 S. Di sini saya mau ambil key-nya, berarti key kemudian echo $key. Di sini untuk nunjukin $each. BR. Hasilnya adalah seperti ini. Oke, jadi ini name-nya menjadi key, nama menjadi key, kemudian ini adalah value-nya. Oke. Ini adalah associative array. Kemudian kita lanjut ke multidimensional array. Yang pertama kita buka multi untuk
indeks array. Nah, kemudian back kita buka dulu multi index. Oke, masih kosong. Nah, cara define-nya gimana? Sebenarnya array di PHP itu juga bisa lebih simpel sih. Jadi kita tinggal mahasiswa 0 langsung tanpa kita definisikan dia sebagai array. Kemudian indeks ke 0-nya lagi sama dengan 22074222. Oke, dolar mahasiswa indeks ke 0, indeks ke 1 sama dengan seperti itu. Oke. Kemudian kita lanjut ke indeks berikutnya, indeks 1. Ini kembali ke indeks 0. Indeks 1 sama dengan Kristianadi, seperti itu. Kemudian cara ngisi value ya udah ngisi kan sebenarnya. Gitu. Kalau mau dengan cara yang lebih rapi, bisa define-nya seperti ini. Dolar mahasiswa sama dengan array. Oke. Kemudian dolar mahasiswa indeks yang ke 0 sama dengan array. Seperti itu. Dolar mahasiswa indeks ke 1 sama dengan array. Nah, setelah itu baru diisi seperti ini. Itu bisa. Tapi kita di sini langsung aja nggak apa-apa. Kemudian untuk cara akses value-nya, misal kita mau ambil NIM-nya, berarti itu dolar mahasiswa indeks ke 0, indeks ke 0. Oke, muncul NIM-nya. Kalau kita mengakses dinamis, kita membutuhkan dua buah for. For yang pertama untuk indeks yang pertama, for yang kedua untuk indeks yang kedua. Kita membutuhkan dua buah for. For yang pertama, dolar i sama dengan 0, dolar i kurang dari count mahasiswa. Oke. Kemudian dolar i plus plus. Oke. Nah, for yang kedua, kita gunakan dolar c. Dolar c sama dengan 0, dolar c kurang dari count dolar mahasiswa indeks yang ke i. Dolar i, dolar c plus plus. Oke. Kemudian itu dolar mahasiswa ke dolar i ke dolar c. Hasilnya seperti ini. Sorry, di sini lupa kasih PR yang atas. It's okay. Kemudian kalau kita menggunakan for each, pada prinsipnya sama di sini seperti ini. Kita tetap membutuhkan dua buah for each. For each dolar mahasiswa s dolar mhs. Oke. Kemudian for each yang kedua dolar mhs s dolar m, misalkan seperti itu. Itu dolar m. Oke, hasilnya kurang lebih sama. Ya. Nah, di sini kalau kita lihat sebenarnya label indeksnya itu jelek banget. 0 isinya NIM, 1 isinya Dani Sebastian, 0 isinya NIM lagi, 1 isinya Kristianadi. Nah, ini kan jelek banget. Nah, kita bisa menggunakan label seperti ini misalkan. Oke. Ini kita buka dulu hasilnya multi ASOC. Ya, masih kosong. Nah, untuk multidimensional, di sini contohnya adalah indeks pertamanya adalah NIM, indeks pada tingkat kedua adalah nama dan IPK. Oke, kita coba dolar mahasiswa sama dengan array. Oke, di sini dolar mahasiswa indeks yang 22074222 itu merupakan array. Oke, ini pada tingkat pertamanya. Oke, 22074222 indeks yang nama sama dengan Dani Sebastian. Dolar mahasiswa
0,7422 IPK seperti itu. Oke. Sedangkan untuk cara mengisi value, yang penting diakses indeksnya, dia pasti sudah bisa diisi value-nya. Oke. Kemudian untuk mengaksesnya, misalkan itu dolar mahasiswa, kita mau akses IPK-nya, IPK. IPK-nya 4, seperti itu. Oke, kalau mengakses dinamis kita menggunakan dua for each di sini. For each yang pertama digunakan untuk name, for each yang kedua untuk nama dan IPK. Oke. For each mahasiswa S dolar MHS, oke, dengan for each dolar MHS S dolar M. Oke. Dolar M kita itu dolar M. Nah, dapatnya adalah Dani dan Pat. Kalau kita mengakses indeksnya, berarti di sini kita tinggal tambahkan NIM atau dolar NIM. Oke, ini adalah multidimensional associative array. Nah, sebenarnya kan agak aneh juga kalau di sini kita associative array kemudian kita menggunakannya NIM. Sebenarnya ini mungkin contoh yang lebih proper, di mana kita kombinasikan antara index array dengan yang associative array. Nah, kita buka yang multimix.php, kemudian yang ini kita lihat hasilnya multimix. Oke, masih kosong. Nah, pertama kita buat dulu array-nya. Oke, di sini kalau diperhatikan, di sini dia ada dua mahasiswa. Oke, mahasiswa pertama adalah Dani, mahasiswa kedua adalah Christian Adi. Kemudian masing-masing memiliki NIM, nama, IPK, kemudian ada hobi. Hobi di sini dia bisa lebih dari satu, jadi dia juga menggunakan array. Jadi supaya nggak terlalu lama nunggu, ini di fast forward aja. Oke, cling. Ya. Oke, ini setelah fast forward, jadi ini array-nya. Jadi ada dua mahasiswa. Mahasiswa pertama, Dani, mahasiswa kedua adalah Christian Adi. Nah, sebenarnya untuk cara mengakses nggak akan berbeda jauh. Ya. Jadi di sini kita bisa langsung akses secara dinamis saja. Okay. For each dolar mahasiswa S dolar each. Oke. Jadi di sini kita sudah dapat untuk masing-masingnya array Dani, array Christian Adi. For each dolar each S dolar key. Di sini indeksnya. Oke, kemudian saya ambil sebagai dolar M. Oke, kemudian itu di sini untuk new line-nya lagi. Oke, jadi di sini saya mencetak key-nya dengan nilainya seperti apa. Oke, kita lihat dulu. Oke, nah di sini muncul error array to string conversion. Kenapa? Karena di sini hobinya adalah sebuah array dan saya paksakan echo. Nah, itu tidak bisa. Oke, di sini kita perlu sebuah percabangan. If dolar key tidak sama dengan hobi, oke, dia jalankan ini. Oke, sampai di sini hasilnya ini. Kemudian kita buka else. Else-nya adalah untuk yang hobi. Berarti kita membutuhkan for each. Oke, for each dolar M. Oke, S dolar H. Berarti yang kita akses adalah dolar H. Itu dolar H. Oke, kita jalankan. Hasilnya adalah memancing dan ya, sesi sharing kali ini sudah selesai. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sharing. Thank you for watching.